share kepada Bapak Ibu semua. Jadi yang Pak Gem udah jelaskan, kita sudah lakukan 10 hari doa penuhan Roh Kudus. Jujur dari hari pertama saya ada bolong karena waktu itu hari libur. Secara jiwa saya lebih memilih duniawi karena kebetulan waktu itu libur. Nah, cuman saat itu setelah hari itu saya diingatkan, sepertinya di hati saya, kamu punya hari libur tapi kamu gak datang cari Tuhan gitu. Jadi akhirnya hari kedua saya ngajak keluarga, ayo kita datang yuk untuk cari Tuhan gitu. Cuman ya yang baru datang hari itu cuman baru saya. Tapi kemudian setelah beberapa hari kemudian istri saya pun, Cindy, akhirnya juga mau datang dan anak saya juga ikut datang. Puji Tuhan, saat itu iman kami terus ditumbuhkan dari hari ke hari saat kami mengikuti doa penuhan Roh Kudus. Dan kemarin saat hari terakhir doa penuhan Roh Kudus, sayangnya saya tidak bisa bergabung karena saya diberikan cobaan yang sangat berat. Jadi saat itu kalau Bapak Ibu semua mungkin hari kemarin saat mau datang ke gereja itu hujan lebat kan ya. Nah ternyata jam 6:20 saat kami sudah siap-siap mau berangkat ke gereja, saya diberikan kabar yang sangat mengerikan bahwa diberitahu bahwa rumah orang tua saya lagi sebelahnya itu lagi kebakaran. Saya langsung surprise, gimana caranya? Sementara orang tua saya lagi nggak ada di rumah. Mereka lagi pergi berlibur. Jadi rumah itu hanya ada keponakan saya, 2 keponakan saya. Mereka nggak bisa apa-apa. Mereka cuma bilang rumah kebakaran, sebelah kebakaran. Saya terus dengan iman saya bilang, Tuhan, saya harus ke sana, saya harus selamatin apapun yang bisa diselamatin gitu loh. Saat itu saya langsung berangkat, saya jalan naik motor. Di dalam perjalanan saya cuma terus beriman dengan iman yang saya udah ada. Saya imani, saya bilang, Tuhan turun dan hujan besar. Tapi sayangnya hujan itu gak turun lagi gitu, karena udah hujan besar gitu. Tapi saya terus beriman, saya percaya Tuhan punya cara untuk bisa bikin kebakaran itu berhenti. Saat saya datang ke sana, kebetulan pemukiman Kemayoran itu boleh dikatakan pemukiman padat. Jadi mobil pemadam kebakaran itu yang datang nggak bisa masuk, hanya bisa di jalan besar. Hanya ada satu yang saya lihat yang baru datang. Kemudian saya coba masuk ke dalam, cuma karena pikiran saya udah bingung, apa yang mau diselamatin, di rumah isinya banyak, apa yang mesti ditarik gitu. Sementara api itu udah nyebar di rumah tetangga. Jadi itu rumah kos 2 lantai. Itu rumah udah dibakar dari depan terus udah sampai ke atas, lantai 2 udah terbakar. Saya udah kebingungan, apa ini Tuhan. Saya telepon mama saya, saya mau berantem sama mama saya. Karena mama saya bilang, tarik itu, ambil itu. Apa yang mau diambil? Dalam hati saya, ini udah panik ini. Saya bilang, diam dulu Ma, yang mana dulu yang penting. Akhirnya kebetulan mama saya lagi dibawa sama adik saya pergi. Adik saya bilang, udah keluar, gak usah bawa apapun, selamatin jiwa aja yang penting, gak usah, harta gak perlu diambil gitu. Akhirnya teleponnya bukan dikasih tahu apa yang mau diambil, malah dimatiin gitu. Terus adik saya cuma bilang, udah keluar aja, matiin listriknya semua, keluar gitu. Apapun yang nanti ada di rumah ini terbakar ya sudah, kita masih bisa cari. Ya udah saya keluar. Cuman akhirnya saya berpikir lagi, kalau saya keluar, saya masih terus percaya Tuhan bisa bikin mujizat. Saya naik ke atas, yang ada yang saya lakukan, saya cuma pegang handphone saya rekam itu kebakaran di sebelah rumah saya. Api itu udah menjilat semua, sampai atapnya dijilat sama api. Itu akhirnya tuh udah ada percikan-percikan yang jatuh gitu loh. Pemadam kebakaran udah ada yang datang ke rumah sebelah, dia juga nggak bisa madamin karena itu tembok dari belakang rumah itu. Jadi pemadam kebakaran itu mau nembak air juga nggak bisa gitu. Ya udah yang dia lakukan cuma nyemprot, cuman bukan matiin api itu tetap menjilat di dalam rumah itu. Tetangga ada yang naik ke atap rumah kami, cuma bisa teriak-teriak, sini selangnya. Tapi pemadam kebakaran juga nggak bisa karena rumahnya ada di belakang sana gitu. Gimana mau ngasih selang itu? Saya cuma terus beriman, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, gitu. Dan memang tangan Tuhan memang luar biasa. Seperti saya melihat api itu nggak bisa nyentuh ke rumah orang tua saya gitu loh. Api itu terus keluar makin besar, tapi apinya itu nggak bisa masuk. Saya lihat
bekerja, bahkan sesuatu yang secara pikiran manusia itu nggak bisa diterima itu terjadi gitu. Tapi itu nggak bisa menjilat ke rumah orang tua saya. Jadi itu saya terus lihat gitu, sampai terus ada akhirnya pemadam kebakaran masuk lewat rumah kami. Dia bawa selang, dia naik ke atas gitu, baru mulai disiram itu api ke rumah yang ada jendela-jendela dari lantai 2 rumah kos yang terbakar itu, sampai akhirnya padam gitu loh. Dan jujur kata, saya lihat rumah keluar papa saya itu nggak ada mengalami kerusakan apapun gitu loh. Puji Tuhan, paling hanya pecahan-pecahan kaca dari rumah kos itu jatuh ke rumah orang tua saya. Tapi secara pemikiran saya udah berpikir ini rumah orang tua saya udah diinjek-injek orang. Terus air semprotan, kalau bapak ibu pernah tahu, itu semprotan pemadam kebakaran itu nggak kecil, bukan kayak selang air yang kita pakai gitu. Itu sekali nyemprot tuh bisa ngancurin gitu loh. Tapi itu nggak ada yang terjadi gitu loh. Sampai saya lihat ini luar biasa tangan Tuhan gitu loh. Makanya terima kasih banyak Pak Wenjel yang terus mengundang kita sebagai jemaat untuk datang ke ikuti kepenuhan Roh Kudus. Karena saya tahu saat saya sudah semakin punya iman dan punya hati yang benar-benar dekat sama Tuhan, Tuhan langsung mendengar doa kita walaupun dalam kondisi kita yang secara putus asa itu udah mustahil. Tapi tangan Tuhan disitulah bekerja secara luar biasa. Oke, mungkin itu aja yang saya mau share kepada Bapak Ibu. Kuatkan terus iman Bapak Ibu.